Indonesia kembali menunda pertemuan dengan Taiwan, bahas zero cost. Seharusnya pertemuan dilaksanakan tanggal 29 Maret besok lusa, tapi ditunda dan pengumuman penundaan ini datang dari Taiwan, yang mengumumkan Taiwan ya, yang menunda Indonesia. Alasannya karena Indonesia atau kepala Kabadan sedang berduka. Nah, ini kita akan bahas dan baca di sini informasinya ya. Nah, sebelumnya untuk teman-teman terima kasih yang telah subscribe dan menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa komen-komen di bawah karena dari komentar-komentar kalian bisa juga dijadikan rujukan dan akan kita sampaikan langsung kepada Kepala BP2MI atau Kabadan ya, karena kita ada kontak resminya, kontak WA dan kontak yang lainnya. So, teman-teman jangan lupa share video ini dan juga komen-komen di bawah. Terima kasih yang telah subscribe dan semoga dilancarkan pekerjaan dan rezekinya. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Wan Angpang, hari ini ya tanggal 25 berarti kemarin, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia kembali menunda pertemuan virtual atau pertemuan online yang akan membahas kebijakan zero cost. Wan Anpang mengatakan pertemuan virtual tersebut rencananya akan diselenggarakan besok pada tanggal 29 Maret 2021. Namun lanjut Wan Anpang, hari ini perwakilan Taiwan di Indonesia atau TETO Jakarta yang memberikan laporan bahwa pertemuan itu dibatalkan atau ditunda. Adapun mengenai kapan pertemuan mendatang dilaksanakan, lagi akan diberitahukan menyusul secara terpisah, alias ini belum pasti ya kapan lagi akan diadakan pertemuan untuk membahas zero cost antara Indonesia dan Taiwan, di mana majikan Taiwan masih banyak yang belum setuju. Pembatalan kali ini merupakan pembatalan yang kedua kalinya. Sebelumnya Indonesia juga pernah melakukan pembatalan, yaitu tanggal 14 Januari tahun lalu. Kalau 14 Januari tahun lalu itu alasannya karena Indonesia belum siap ya. Kalau sekarang alasannya Kabadan sedang berduka, nanti saya bacakan pembelaan atau press conference-nya dari Kabadan. Sebagaimana diketahui pada bulan Juli tahun 2020 lalu, Kepala BP2MI secara sepihak mengumumkan adanya peraturan tentang biaya penempatan PMI yang akan dibebankan kepada para majikan atau kebijakan zero cost namanya. Namun BP2MI, kebijakan tersebut rencananya akan berlaku awal Januari 2021, akan tetapi banyak majikan di Taiwan yang menentangnya. Dan juga kenapa belum jalan di Indonesia? Karena di Indonesia sendiri belum siap. Di daerah-daerah itu belum siap atas aturan tersebut ya. Kemudian kedua belah pihak melakukan pertemuan perdana secara virtual pada bulan Desember lalu, namun nggak ada hasilnya. Dalam pertemuan pertama tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan rencananya akan diadakan di bulan 14 Januari untuk kedua kalinya, namun gagal ya dulu ya. Sehari sebelum pertemuan berlangsung, BP2MI membatalkan dengan alasan belum persiapan, belum selesai. Itu yang kemarin ya. Jadi yang Januari itu dibatalkan karena memang Indonesia belum siap, sampai Pak Beni sendiri mengancam akan mundur jika sampai September sampai Juli ya belum siap juga itu. Akan tetapi pada 16 Januari BP2MI mengumumkan bahwa pelaksanaan kebijakan zero cost ditunda hingga Juli tahun ini. Nah, pertemuan seharusnya lo lanjutannya itu tanggal 29 Maret. Nah, ini yang dibahas zero cost ya. Zero cost itu untuk mereka yang belum daftar atau yang mau daftar. Kalau mereka yang sudah ID kemarin itu sebenarnya Taiwan sudah buka lampu hijau, bisa berangkat dengan catatan, dengan 3 catatan ya. Catatan pertama yaitu mereka harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit yang telah ditentukan baik kesepakatan Indonesia dan Taiwan. Kedua, keberangkatannya itu hanya boleh separuh-separuh ya, atau sekitar 46 orang per harinya itu yang ke Taiwan. Itu untuk yang sudah ID ya, kalau nggak salah jumlahnya ada 6 ribuan TKI. Nah, itu yang Taiwan memberikan lampu hijau. Kalau untuk perekrutan baru itu masih ini ya, masih zero cost, ini masih pembahasan ya. Di Indonesia sendiri sih kabarnya sampai saat ini sih simpang siur ya. Simpang siurnya itu gimana? Kalau kemarin awalnya Kepala BP2MI bilang kalau semua itu akan ditanggung majikan gini-gini ya. Tapi setelah itu ada lagi kebijakan kalau semuanya itu seperti dulu, tidak lagi ditanggung majikan, tapi masih sama yang seperti dulu itu. Ya, ketidakjelasan dan seperti ini yang membuat kita para TKI itu sebenarnya
bingung dengan keputusan seperti ini. Nah, ini dari keterangan sendiri kenapa kok Indonesia juga menunda secara sepihak itu gini ya. Tak sengaja rapat pemerintah RI dan Taiwan tanggal 29 ditunda, itu yang diumumkan Aspataki ya, Asosiasi Pengusaha PT Indonesia. Saiful ketua Aspataki, ya benar di reschedule ya, tapi reschedule-nya kapan kita nggak tahu ya. Tadi diberitakan di awal kalau reschedule itu kan harusnya jelas ya, kan di reschedule lagi sekian gitu ya. Karena Kabadan sedang berduka, itu alasannya. Karena Kabadan, kepala badan Pak Beni atau siapa sedang berduka. Beliau ingin mengikuti pertemuan sehingga akan direschedule dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini kan tanggal 26 ya guys ya. Berdukanya nanti tanggal 29 atau sekarang sudah mulai berduka sampai ya kita ikut berduka cita lah apapun yang terjadi. Cuman ya, ini nasib rakyat Indonesia, ratusan nasibnya Indonesia tergantung pada mereka-mereka yang di atas. Kalau setiap kali ada masalah sedikit saja ditunda, sehingga pemberangkatan itu selalu tertunda, kita itu masyarakat miskin, masyarakat kecil yang ingin jadi TKI, mengais rezeki di TKI, ya nasib kita ya di tangan mereka. Mereka enak walaupun menunda setiap hari, tiap bulan ada gajian. Kalau kita semakin ditunda, kita makin pusing makan apa besok, kerja apa nggak tentu, apalagi yang sudah punya hutang di bank, mau gimana mau membayarnya kita juga nggak tahu. Ya semoga saja berdukanya cepat selesai ya, cepat hilang berkabungnya. Kita doakan semuanya tidak berkabung lagi dan memperjuangkan nasib kami. Kami berduka 1 juta kali lipat daripada mereka-mereka yang duduk di bangku atasan. Semoga saja ini segera dilakukan pembahasan dengan Taiwan dan menghasilkan kesepakatan ya. Jangan ditunda dan ditunda dan ditunda dan ditunda lagi. Aduh, sudahlah. Capek membahas tentang pembukaan Taiwan ini. Bye-bye.